Tagar tentang Patrick Kluivert out sampai sekarang masih bergema dan masih berkelanjutan. Mari kita nantikan apa yang akan terjadi apabila timnas Indonesia kembali mengalami kekalahan di saat menghadapi Bahrain pada tanggal 25 ini. Patut kita nantikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, para pendukung setia timnas Indonesia. Apa kabar semuanya? Dimanapun teman-teman berada, semoga tetap dalam kondisi sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Oke teman-teman, kembali lagi di Garuda Sport. Seperti biasa kita bicara lagi, masih berkaitan dengan timnas Indonesia. Namun sebelum itu, kepada teman-teman yang telah mensubscribe channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak karena atas dukungan kalian, sehingga sampai sekarang saya masih bisa berkontribusi dan membuat konten untuk selalu mengupload YouTube. Atas dukungan teman-teman sekalian, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan kepada teman-teman yang baru menemukan channel ini, saya berharap teman-teman dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebagai bentuk dukungan kepada channel ini. Oke teman-teman, saat ini, di saat Indonesia kalah atas Australia pada tanggal 20 kemarin dengan skor mencolok 5-1, maka tagar untuk kepala pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, untuk out saat ini masih bergema dan masih berkepanjangan. Ini dilakukan berdasarkan rasa kekecewaan para pendukung timnas Indonesia atas keputusan PSSI mengganti pelatih, yaitu STY diganti dengan Patrick Kluivert dengan tujuan untuk bagaimana bisa meningkatkan level timnas Indonesia. Para pendukung marah, kecewa, dan kesal ini memiliki alasan yang sangat besar, dikarenakan sebelumnya pada pertandingan sebelumnya Indonesia mampu menahan Australia di Gelora Bung Karno, masih di bawah asuhan pelatih kita, mantan pelatih kita maksudnya, Sintayong. Namun saat diasuh oleh ataupun dilatih oleh Patrick Kluivert, di mana Indonesia dibantai dengan skor 5-1. Dan lebih menyakitkan lagi, kedalaman skuad yang dibawa oleh Patrick Kluivert ke Australia ini secara kualitas skuad mewah, karena rata-rata pemain kita yang membela Garuda ini mainnya di liga-liga top Eropa, dan secara market value kita lebih di atas Australia. Namun kenapa harus kalah? Dan seharusnya Indonesia tidak kalah dengan skor yang sangat mencolok. Kalaupun kalah bolehlah 2-1 ataupun 3-2 ataupun 1-0 cukup. Ini menandakan bahwa perjudian yang dilakukan oleh PSSI tidak berhasil. Konon katanya pergantian pelatih Patrick Kluivert, di mana Patrick Kluivert mengganti STY ini agar timnas Indonesia bisa berbicara banyak di kualifikasi ini, karena dianggap bahwa Patrick Kluivert ini berasal dari Belanda dan memiliki sistem sepak bola lebih ke menyerang, karena dengan kata lain total football. Namun kita semua saksikan bahwa dengan taktik total football yang diterapkan oleh Patrick Kluivert di saat Indonesia menghadapi Australia, nampaknya tidak cocok dengan para pemain kita. Karena pada pertandingan itu, pada awal 10 menit sampai dengan 15 menit, pemain kita dipaksa untuk bagaimana high pressing, bermain dengan tempo yang tinggi, menyerang. Boleh dibilang bahwa semua pemain dikerahkan untuk bisa mengobrak-abrik daerah pertahanan Australia. Namun setelah itu, menuju kepada menit ke-20 dan seterusnya, pemain-pemain kita sudah tidak bisa mengimbangi permainan daripada Australia. Karena Australia menggunakan taktik menyerang bertahan. Mereka menunggu counter attack. Di saat Indonesia lengah, maka Australia pun berupaya untuk bagaimana membobol gawang timnas Indonesia, dan itu cukup berhasil. Apalagi di saat Kevin Dix gagal mengeksekusi penalti yang diberikan oleh wasit. Nah, disitulah para mental pemain mulai buyar.
Nah, teman-teman sekalian, kita menantikan pertandingan pada tanggal 25 nanti, yaitu di saat Indonesia kontra Bahrain. Ini yang harus ditunjukkan oleh Patrick Kluivert selaku kepala pelatih timnas Indonesia. Karena kegagalan yang kemarin di saat melawan Australia, dia harus mampu mereview semua itu. Karena kalau dia tidak mereview, maka PR-PR yang terjadi kemarin di saat melawan Australia akan terulang kembali kepada pertandingan di saat melawan Bahrain. Apalagi kita semua tahu bahwa Bahrain ini merupakan salah satu tim yang banyak dramanya di lapangan. Karena mereka juga ingin untuk mencuri poin dari timnas Indonesia. Mereka datang ke Indonesia bukan tujuannya untuk seri ataupun kalah, tapi tujuannya menang, apapun bentuknya. Makanya mereka saat ini bekerja keras untuk bagaimana bisa mengalahkan timnas Indonesia. Begitupun sebaliknya, timnas Indonesia. Dan ini menjadi tanggung jawab penuh Patrick Kluivert dan juga tim kepelatihan. Dan kembali lagi kepada tagar-tagar yang disuarakan oleh para pendukung timnas Indonesia, saya secara pribadi tidak menyalahkan itu. Karena mereka kecewa atas keputusan yang diambil oleh PSSI. Karena perjudian ini sama dengan yang dilakukan oleh Arab Saudi. Di saat Roberto Mancini diganti dengan Hervé Renard, Arab Saudi bertandang ke Australia, ditahan imbang, dan bertandang ke Indonesia, dihajar Indonesia 2-0. Begitulah yang terjadi dengan kita saat ini. SC diganti dengan Patrick Kluivert, kita bertandang ke Australia dihajar dengan 5-1. Dan nanti pada tanggal 25 ini kita nggak tahu seperti apa hasilnya nanti. Tapi kita doakan saja selaku pendukung timnas Indonesia, selaku warga negara Indonesia yang memiliki rasa nasionalisme tinggi, kita berdoa dan kita berharap, tapi jangan terlalu tinggi kita pasang ekspektasi. Karena kalau kita terlalu tinggi memasang ekspektasi, maka ujung-ujungnya kita kecewa seperti saat ini yang ada yang menginginkan ST harus kembali, Patrick Kluivert harus keluar ataupun harus diberhentikan dari kursi kepelatihan. Dan itu wajar-wajar saja, karena siapapun akan kecewa dengan hasil yang kita capai pada tanggal 20 kemarin. Oke teman-teman, walaupun kita sudah kalah, namun kita move on. Kita saat ini fokus pada pertandingan tanggal 25 nanti. Karena bukan kita yang memberikan support, kita yang dukung mereka, siapa lagi. Dan saya berharap secara pribadi, kekalahan itu jangan kita hujat pemain. Akan tetapi, kesalahan itu sebenarnya ada pada PSSI seutuhnya. Dan PSSI harus bertanggung jawab atas perjudian yang dilakukan ini. Dan pemain, saya rasa pemain tidak ada salahnya. Karena pemain harus hanya mengikuti instruksi apa yang disampaikan oleh tim kepelatihan, terutama kepala pelatih. Dengan demikian, jangan kita, boleh kita kritik, tapi kita kritik yang tidak harus menjatuhkan mental pemain dan lain sebagainya. Karena mereka saat ini fokus untuk bisa menggapai hasil positif pada tanggal 25 nanti. Oke teman-teman, selaku pendukung setia, kita tetap semangat dan kita tetap berdoa agar tanggal 25 nanti para punggawa Garuda tampil all out dan mereka tidak terbebani oleh apapun dan semangat mereka tetap terjaga agar bisa mereka capai hasil yang positif. Tetap semangat karena kita adalah bangsa pejuang. Tetap semangat. Kita Garuda.